Nah, pada bagian kedua ini kita akan belajar mengenal dengan benar tentang Allah yang benar melalui anaknya. Oleh karena itu ini lebih penting. Ya. Jadi mengenal dengan benar Allah yang benar melalui anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 379, paragraf 2, yang berbunyi, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah mewujudkan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan surga. Di depan tahta Allah, demi kita, ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah, yaitu Allah Bapa, sebagaimana pelajaran pertama telah buktikan, menyatakan dirinya melalui anaknya, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Pertanyaan, kenapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya? Yesaya 59 ayat 2 berbunyi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita terpisah dengan Allah Bapa oleh karena kejahatan kita, dosa kita. Karena itu, Membina Keluarga Sehat, halaman 380, paragraf 2 menjelaskan, Yesus terang dunia itu, menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya, dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka, yaitu kita manusia, tanpa dihanguskan, mengenal halik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari halik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Lalu kenapa harus melalui anak? Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 380, paragraf 3. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa, dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Jika doktrin Trinitas Alkitabiah, mengapa tidak dicantumkan dalam ayat-ayat ini? Kenapa tidak ada ayat yang berkata Allah Roh dan Allah Bapa adalah satu? Mengapa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mengenal Allah Roh kecuali Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain Allah Roh? Kenapa dan kenapa? Karena memang Allah Roh itu tidak ada. Jika Alkitab berkata tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, artinya hanya anak yang mengenal Bapanya. Kalaupun kaum Trinitas memaksakan bahwa Allah Roh itu ada, tapi mohon maaf, dia tidak termasuk dalam yang mengenal Bapa. Hanya anak yang mengenal Bapanya. Dan meskipun alam menyatakan tentang Allah, namun tidak sejelas anaknya. Itulah perlunya anak hadir di antara kita. Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 380, paragraf 4 dan 5. Yesus telah datang untuk mengajar umat manusia apa yang Allah kehendaki untuk mereka ketahui. Di surga, di atas, di bumi, di lautan yang luas, kita melihat hasil karya Allah. Segala ciptaan menyaksikan kuasanya, hikmatnya, dan kasihnya. Namun bukanlah dari bintang-bintang, lautan, atau air terjun kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus.
Allah melihat bahwa pernyataan yang lebih jelas daripada alam diperlukan untuk menggambarkan kepribadiannya maupun tabiatnya. Ia telah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyatakan keadaan dan sifat-sifat Allah yang tak dapat dilihat sejauh mata manusia tahan melihatnya. Jadi, meski Allah menyatakan tentang Allah sebagaimana kita pelajari dalam pelajaran pertama, tetapi yang lebih jelas yang menyatakan Allah adalah di dalam Yesus. Itulah sebabnya Allah Bapa utus anaknya dan bukan oknum lain. Sebab hanya anak Allah yang mengenal Bapanya. Salah satu contoh utama dalam Alkitab bagaimana anak Allah menjelaskan tentang Bapanya adalah saat Yesus selesai makan Paskah yang terakhir bersama murid-muridnya di ruangan atas. Mari kita baca beberapa perkataan Yesus tersebut. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kemudian salah satu muridnya bertanya, Yohanes 14 ayat 5 sampai 7. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Meski Yesus sudah berkata demikian, masih saja murid-muridnya belum memahami. Salah satu muridnya yang lain berkata, dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Mohon maaf belum diganti, ayat 8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Dari ayat ini dapat kita rasakan perasaan Yesus terhadap murid-muridnya. "Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku." Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dengan mengenal Yesus, murid-muridnya bisa mengenal Bapa. Sebab Bapa utus anaknya untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Tetapi murid-murid tidak mengerti, tidak mengenal. Bahkan Yesus berikan jaminan bahwa Dialah yang Bapa utus. Yesus katakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Apa buktinya? Buktinya Yesus katakan adalah perkataan dan perbuatan Yesus itu bukan dari dirinya, tetapi Bapanya yang di dalam dirinya yang melakukan pekerjaannya. Bagaimana caranya? Yohanes 3 ayat 34. "Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas." Bapa di dalam anak melalui kehadiran roh-Nya yang Allah Bapa karuniakan dengan tidak terbatas. Namun demikian, meski Yesus sudah jelaskan, masih saja murid-muridnya belum memahaminya. Roh Nubuat menuliskan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 381, paragraf 4 dan 5. Murid-murid itu belum juga memahami perkataan Yesus tentang hubungannya dengan Allah. Banyak di antara pengajarannya masih samar-samar bagi mereka. Yesus ingin agar mereka memperoleh pengetahuan yang lebih nyata dan lebih jelas tentang Allah. Semuanya itu kukatakan dengan kiasan. Perhatikan ini. "Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan,
tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Yesus memulai penjelasannya tentang Allah Bapa dalam Yohanes 14 sampai dengan 16. Dan pada bagian akhir Yohanes 16, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan dengan kiasan." Bisa baca di ayat 25. Artinya, Yesus menjelaskan hubungannya dengan Allah Bapa dalam bentuk kiasan atau perumpamaan. Oleh karena itu, istilah penolong yang lain, roh kebenaran, penghibur, Roh Kudus, pokok anggur, adalah perumpamaan untuk menjelaskan tentang Allah Bapa dan hubungannya dengan anaknya. Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 381, paragraf 6. Berkata, pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid, dengan lebih mendalam mereka memahami kebenaran-kebenaran yang dikatakan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan. Banyak pengajaran yang semula merupakan rahasia bagi mereka sekarang sudah menjadi jelas. Tetapi saat itu pun, murid-murid belum menerima kegenapan sepenuhnya akan janji Yesus. Mereka menerima seluruh pengetahuan tentang Allah yang mereka sanggup terima. Tetapi kegenapan janji itu sepenuhnya yang Yesus akan tunjukkan kepada mereka dengan jelas mengenai Allah itu belum tiba. Pada hari Pentakosta, baru mereka memahami. Dan itu pun belum semua. Demikian juga kita di zaman sekarang ini. Kalaupun ada yang sudah kita bisa pelajari, tentunya belum semuanya. Namun, setelah pergumulan berakhir, dan setelah Kristus sebagai manusia mengakui di hadapan Allah semua pekerjanya yang setia, yang di dunia ini berdosa, dan telah menjadi saksi sejati baginya, maka mereka akan mengerti dengan jelas apa yang sekarang ini masih rahasia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan Yesus menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, kita memiliki pembela. Dan bila Dia kembali jemput kita, maka kita akan bisa bertemu dengan Bapa dan memahami yang kita ketahui sekarang lebih baik lagi. Ini makna daripada tulisan Roh Nubuat ini. Meskipun ada yang sudah mulai kita pahami, tapi belum seluruhnya. Namun kegenapan janji itu akan tiba saat Yesus sebagai pengantara kita sekarang ini menyelesaikan tugasnya, datang dan jemput kita, bawa kita ke surga, kita bertemu dengan Bapa, maka lengkaplah, genaplah itu. Nyonya White tuliskan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 382, paragraf 1. Yesus membawa kemanusiaannya yang sudah dimuliakan ke pengadilan surga kepada mereka yang menerimanya. Ia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, supaya pada akhirnya Allah bisa menerima mereka sebagai miliknya. Perhatikan itu ya. Untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama kekekalan. Kalau dalam kehidupan ini mereka setia kepada Allah, maka pada akhirnya mereka, lihat ini, akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Bukankah ini semuanya merupakan kerinduan kita? Kita pasti rindu untuk bertemu dengan Bapa dan Anak dan melihat wajah mereka. Apakah kebahagiaan surga kecuali melihat Allah? Kegembiraan apakah yang dapat datang kepada orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan itu yang lebih besar daripada menatap wajah Allah dan mengenal Dia sebagai Bapa? Saya yakin masing-masing kita setuju bahwa adalah kerinduan kita. Tidak ada kebahagiaan lain selain untuk bertemu dengan Bapa. Sebab Dialah penebus kita. Dia mewujudkan melalui anaknya, sebagaimana kita sudah pelajari dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan meskipun Yesus penebus kita dan jalan menuju kepada Bapa, Bapalah yang perlu juga kita temui, ya, kita lihat. Itu sebabnya Nyonya White memberi judul pengetahuan yang benar tentang Allah, agar kita mengenal Dia. Tidak salah mengenal Yesus dengan benar, dan harus kita kenal Yesus, sebab Dialah jalan kepada Bapa. Tapi Bapa itu yang terutama,
Dia sumber segalanya. Dia pencipta, dia penebus, dia penolong, dia penghibur, dia segalanya. Pada hari Pentakosta baru mereka mulai memahami, dan itu pun belum semua. Demikian juga kita di zaman sekarang ini. Kalaupun ada yang sudah kita bisa pelajari, tapi tentunya belum semuanya. Namun, ya, nantinya kita akan bertemu dengan Bapa dan menerima kegenapannya. Perhatikan, ya, White tuliskan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 382, paragraf 2. Kitab suci menunjukkan dengan jelas hubungan antara Allah dengan Yesus, dan mereka saling melihat dengan jelas akan kepribadian dan keadaan masing-masing. Singkat, padat, dan perlu kita renungkan. Kenapa? Adakah kita melihat apa yang disampaikan oleh roh nubuat ini? Disebutkan oleh Alkitab dengan jelas hubungan antara Allah, yaitu Allah Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dalam kutipan ini juga ditunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus saling melihat dengan jelas kepribadian masing-masing. Tidak ada disebut yang lain di sini. Hanya Bapa dan anak. Mereka dua yang saling lihat, saling kenal. Jadi hubungan Bapa dan anak jelas dinyatakan dalam Alkitab bahwa mereka lah yang saling kenal. Roh nubuat dalam kutipan ini menyatakan saling melihat dengan jelas kepribadian dan keadaan masing-masing. Hal ini kembali dinyatakan sesuai Alkitab, Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Perhatikan, Yesus berkata, semua telah diserahkan kepada anak Allah. Semua artinya tidak ada yang terkecuali. Seluruhnya telah diterima oleh Yesus Kristus dari Bapanya. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang kenal anak selain Bapa, dan tidak ada yang kenal Bapa selain anak. Sebab mereka berdua bisa melihat dengan jelas pribadi masing-masing. Nah, dari kutipan roh nubuat tersebut dan ayat ini, adakah unsur Trinitas? Sama sekali tidak ada. Nyonya White kutip ayat-ayat berikut ini untuk menjelaskan hubungan antara Allah Bapa dan anaknya. Kita baca dalam Membina Keluarga Sehat halaman 382, paragraf 4. Setelah pada zaman dahulu kala berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia, yaitu Bapa, telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai, Ia mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia, yaitu Bapa, mengatakan, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tulisan ini Nyonya White kutip dari Ibrani 1 ayat 1-5. Dan Nyonya White kutip untuk jelaskan hubungan antara Allah Bapa dan anaknya. Bahwa anak Allah itu adalah anak yang telah menerima segala yang ada, termasuk menerima nama Bapanya, dan yang telah menjadi juru selamat manusia dan kemudian menjadi pengantara antara manusia dan Allah Bapa. Dan teristimewa, Allah Bapa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang Allah Bapa telah peranakkan, sehingga Allah menjadi Bapanya dan Yesus menjadi anaknya. Ayat ini Paulus kutip dari Mazmur 2 ayat 7. Karenanya sangat jelas bahwa Alkitab dan Roh Nubuat mengakui dan menyatakan bahwa Allah, yaitu Allah Bapa, adalah Bapanya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah anak Allah.
dan dia adalah anak yang diperanakkan sesungguhnya oleh Allah Bapa. Itu sebabnya Allah Bapa telah menyerahkan seluruhnya, segalanya kepada anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menyatakan dirinya. Sebab Allah Bapa dan anaknya saling mengenal dengan jelas. Mereka berdua adalah satu. Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 383, paragraf 1 sampai 3. Kepribadian Allah dan Yesus, juga kesatuan di antara mereka dikemukakan dalam kitab Yohanes pasal 17. Dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, kesatuan yang ada di antara Yesus dan murid-muridnya tidak merusak kepribadian masing-masing. Mereka satu dalam tujuan, dalam pikiran, dalam tabiat, tetapi bukan dalam pribadi. Demikianlah juga Allah dan Yesus itu satu. Nah, ini perlu diketahui bahwa di dalam Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Bapa dan Allah Roh adalah satu, atau ayat yang mengatakan Yesus dan Allah Roh adalah satu. Di dalam Alkitab hanya ada Allah Bapa dan anaknya adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan kesatuan itu nyata di dalam Yohanes pasal 17. Dan sebagaimana Yesus dan murid-muridnya adalah satu, yaitu satu dalam tujuan, pikiran, dan tabiat, tapi mereka bukan satu dalam pribadi. Nyonya White tekankan hal ini untuk menggambarkan hubungan kesatuan Bapa dan Anak, bahwa Bapa dan Anak juga satu, yaitu satu dalam tujuan, pikiran, dan karakter, tapi bukan dalam pribadi. Roh Nubuat tuliskan dalam Kemenangan Akhir halaman 516 yang berkata, Kristus firman itu, anak Allah satu-satunya, adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam karakter, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Kemudian, dalam The Youth Instructor Desember 16, 1897, paragraf 5, Nyonya White jelaskan, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Kesatuan apa yang Nyonya White jelaskan? Kesatuan dalam roh, hati, dan karakter. Bukan kesatuan karena sama-sama muncul atau satu pribadi. Kenapa hampir identik? Karena anak Allah diperanakkan dari Allah Bapa. Mengapa Nyonya White menekankan tentang kesatuan tujuan, pikiran, hati, roh, dan karakter tentang hubungan Bapa dan Anak? Ingat bahwa buku Ministry of Healing, Nyonya White tulis dan terbitkan karena adanya ajaran John Harvey Kellogg tentang panteisme dalam bukunya The Living Temple. Dan perhatikan yang berikut ini. Ini adalah surat dari A.G. Daniels kepada anak Nyonya White, Willie White. Dalam suratnya, kita ambil cuplikan. A.G. Daniel mengatakan kepada Willie White, kita pernah baca ini, namun kita baca kembali. Sejak rapat dewan ditutup, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat dia menjadi percaya pada Trinitas
dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa Dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan, Kellogg mau revisi dan mau cetak ulang karena awalnya dia tidak percaya Trinitas. Dan setelah dia percaya Trinitas, hal itu membantu lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Bisa lihat penyusupan ajaran Trinitas di dalam gereja Advent. Dan karena Nyonya White sudah buat tulisan bahwa buku itu mengandung ajaran yang mematikan, makanya Kellogg mau rubah, mau revisi. Mari kita lihat lanjutan suratnya, melihat apakah Trinitas yang Kellogg ajarkan sama dengan yang diyakini oleh gereja Advent sekarang ini. A.J. Daniels lanjutkan, dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya, yaitu tentang panteisme, tanpa memberikan kesan yang salah, yang sekarang diberikan buku tersebut. Saya menempatkan di hadapannya keberatan yang saya temukan dalam pengajaran, dan mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa ajaran itu benar-benar bertentangan dengan Injil, sehingga saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat direvisi dengan mengubah beberapa pernyataan. Ini suatu hal yang menarik. Apakah Trinitas yang Kellogg yakini berbeda dengan yang diyakini oleh gereja Advent yang sekarang ini? Sama sekali tidak ada bedanya. Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang diyakini oleh gereja Advent yang sekarang. Bedanya, Kellogg padukan ajaran Trinitas dengan ajaran panteismenya. Ajaran tersebut mengganggu di zaman itu dan juga di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana hubungannya dengan kesatuan yang Nyonya White tekankan? Kita lihat beberapa penjelasan dari pakar-pakar teologi dalam gereja Advent sekarang ini. Kita lihat yang pertama, Raul Daderen. Kutipan yang pernah kita baca juga, namun kita perlu lihat satu hal. Dikatakan, kita harus mengakui bahwa Trinitas adalah satu Allah yang tak terpisahkan, dan bahwa perbedaan oknum tidak menghancurkan kesatuan ilahi. Kesatuan Allah ini dinyatakan dengan mengatakan bahwa Dia adalah satu substansi. Meskipun demikian, dalam kesatuan ilahi ada 3 oknum yang sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah Allah yang tak terbagi dan patut dipuja. Inilah doktrin kitab suci. Ini adalah ajaran gereja Advent yang sekarang ini. Dan perlu diingat bahwa gereja Advent adalah anti-Trinitas dari tahun 1844 sampai 1980. Jadi, Advent dahulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Dari penjelasan ini, Allah Trinitas itu tidak terpisahkan, tidak terbagi. Kenapa? Karena satu substansi. Kemudian, pakar berikutnya, Eckhard Müller, menjelaskan, kami tidak percaya pada 3 Allah, tapi satu Allah dalam 3 pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Nah, ini yang kita perlu lihat. Berulang-ulang disebutkan satu substansi. Dalam kesatuan ilahi ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Saudara Müller menyatakan bahwa Allah itu adalah satu substansi. Demikian juga dengan saudara Raul Daderen tadi. Tapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, namun tidak dapat dibagi. Ketiga pribadi ini sama-sama kekal, co-eternal, dan sederajat, co-equal. Kembali ditekankan satu substansi dan tidak bisa terbagi. Apakah Nyonya White ada menjelaskan tentang kesatuan substansi yang tidak bisa terbagi? Tidak ada. Nyonya White tidak pernah berbicara tentang substansi atau esensi. Yang Nyonya White tuliskan adalah tentang kesatuan alamiah, kesatuan roh, hati, tujuan, dan karakter. Nyonya White juga tidak pernah berbicara tentang satu Allah yang tidak dapat terbagi.
Bahkan Nyonya White tadi katakan bahwa Bapa dan Anak itu mirip, hampir identik. Artinya ada dua yang berbeda. Ya. Dan karenanya dia tulis bahwa meski Bapa dan Anak satu dalam tujuan, pikiran, roh, alamiah, dan karakter, tapi bukan satu dalam pribadi. Artinya Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang terpisah. Kalau tadi mereka katakan satu Allah yang tidak terbagi. Itu sebabnya Nyonya White memberikan gambaran kesatuan dari Yesus dan murid-muridnya tadi. Meski mereka satu dalam tujuan, pikiran, dan tabiat, tapi Yesus dan murid-muridnya adalah pribadi-pribadi yang berbeda satu sama lain. Ya. Masing-masing ada beda-beda, ada masing-masing pribadi, terpisah. Bisa lihat bahwa meski Nyonya White tidak pernah sebut kata Trinitas seperti suaminya, James White, tetapi Nyonya White tidak tinggal diam. Nyonya White menanggapi doktrin Trinitas dengan cara yang berbeda. Jika umat gereja Advent tidak memahami apa itu doktrin Trinitas, maka tidak akan dapat melihat cara Nyonya White menanggapi doktrin yang tidak alkitabiah itu. Dan ingat kembali, penjelasan buku Ministry of Healing, bahwa kesatuan yang Nyonya White tuliskan hanya tentang Bapa dan Anaknya. Tidak ada oknum lain yang Nyonya White sebutkan. Hanya dua oknum yang Nyonya White nyatakan. Tetapi Trinitas menyebutkan adanya tiga oknum dan ketiganya satu menurut Trinitas. Bisa lihat caranya Nyonya White menekankan bahwa Trinitas tidak alkitabiah, bahwa ajaran Kellogg juga tidak alkitabiah. Perhatikan penekanan yang Nyonya White sampaikan berikut ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 383 paragraf 4. Dengan mengenakan kemanusiaan atas dirinya, Yesus datang untuk menjadi satu dengan umat manusia. Dan pada saat yang sama menyatakan Bapa semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia sudah ada di hadirat Bapa dari mulanya. Perhatikan, Ia yang menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Dia saja yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Yesus yang adalah gambar wujud Allah, dia saja, yaitu Yesus yang sanggup menyatakan tabiat ilahi kepada umat manusia. Kalau disebut dia saja, artinya hanya Yesus yang sanggup menyatakan karakter Allah kepada kita. Kenapa hanya Yesus saja? Kembali ingat tadi Nyonya White katakan, tidak seorang pun, ya, demikian juga Alkitab menyatakan, tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Anak selain Bapa. Nyonya White sama sekali tidak ada menyinggung adanya oknum lain yang bukan Bapa dan Anak. Dan jangan lupa, tulisan ini Nyonya White khususkan untuk mengajarkan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dia singgung selalu hanya dua, Bapa yang adalah Allah dan Anak yang adalah Anak Allah. Nyonya White lanjutkan penjelasan tentang Yesus Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyatakan Bapa dengan mengutip Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Kami tampilkan dalam bentuk tabel karena Nyonya White dengan khusus mengutip dari versi American Revised Version. Ya. Secara khusus Nyonya White kutip dari American Revised Version. Perhatikan, dalam bahasa Indonesia disebutkan, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, katanya. Dalam bahasa Inggris, versi American Revised Version disebutkan, Jehovah hath anointed me, he said. Ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam bahasa Inggris, to proclaim the year of Jehovah's favor. Ya. Jadi Nyonya White khusus memilih versi ini karena dia mau tekankan kata Jehovah ini. Kalau dalam versi yang lain hanya disebut Lord dalam huruf besar atau God dalam huruf besar. Tapi Nyonya White khusus pilih versi ini karena versi ini menggunakan kata Jehovah. Nah, siapa Jehovah ini? Mari kita buka Mazmur 83 ayat 19 atau dalam bahasa Inggris Mazmur 83 ayat 18. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan,
Perhatikan dalam versi King James disebutkan, that man may know that thou, whose name alone is Jehovah, are the most high over all the earth. Dari ayat ini dinyatakan Jehovah itu hanya satu dan dia disebut juga yang maha tinggi. Karena disebut engkau sajalah, whose name alone. Ya. Nah, siapa dia? Kita lihat dalam Markus 5 ayat 7. Ya. Markus 5 ayat 7, mohon maaf yang bahasa Indonesia belum diganti, nanti kita revisi. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Ayat ini kita sudah sering baca, tapi perlu kita ingatkan dan ulangi kembali. Yang maha tinggi itu mempunyai anak dan namanya Yesus, maka jelas yang maha tinggi itu adalah Allah Bapa. Lihat juga pelajaran pertama, di mana sudah dijelaskan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Takutlah akan dia, muliakanlah dia, dan sembahlah Allah Bapa. Jadi, Nyonya White secara khusus pilih versi Alkitab tersebut untuk menyatakan bahwa Allah Bapa lah yang mengurapi anaknya Yesus Kristus dengan rohnya. Mengapa kita penting memahami hal ini? Karena Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyatakan karakter Bapa kepada manusia. Sebab hanya anak yang sanggup menyatakan karakter Bapa. Karena hanya anak yang mengenal Bapa, dan untuk tugas ini Bapa urapi anaknya dengan rohnya. Pertanyaan, apakah ada ayat dalam Alkitab dan penjelasan roh nubuat tentang Allah Bapa mengutus Allah Roh untuk menyatakan karakternya, dan untuk itu Allah Bapa urapi Allah Roh itu? Tidak ada. Alkitab tidak ada catat, roh nubuat apalagi. Inilah pentingnya Nyonya White secara khusus menuliskan Jehovah, agar jelas siapa yang mengurapi Yesus. Hanya satu yang mengurapi dan hanya satu yang diurapi. Yang mengurapi Jehovah Allah Bapa dan yang diurapi Yesus Kristus anak Allah. Tidak ada Trinitas. Ingat, Nyonya White sedang ajarkan tentang pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, Alkitab menyatakan bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehubungan dengan kasih Allah ini, Nyonya White tuliskan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 384, paragraf 3 dan 4. Pernyataan kasih Allah kepada manusia berpusat di kayu salib. Makna yang sepenuhnya tak dapat diuraikan oleh lidah, tak dapat digambarkan oleh pena, tak dapat dipahami oleh otak manusia. Sambil memahami kepada kayu salib di Golgota, kita hanya dapat berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, Yesus telah disalibkan karena dosa-dosa kita. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah naik ke atas. Inilah ilmu keselamatan yang kita harus pelajari dan ajarkan. Jadi, pusat kasih Allah adalah salib, dan yang tersalib adalah anaknya. Tidak heran, salib adalah pusat kasihnya Jehovah. Karenanya, kita harus pelajari dan ajarkan tentang penyaliban Yesus karena dosa-dosa kita. Melalui kematiannya, dosa dihapuskan. Ingat tadi kita sudah baca Yesaya 59 ayat 2, bahwa oleh karena dosa kita terpisah dari Bapa, dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Karena itu, Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh kematian anak Allah di kayu salib, kita dibawa kembali kepada Bapa. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Ini penting kita pelajari agar kita dapat ajarkan kepada sesama bahwa melalui kematian anak Allah,
dosa dihapuskan, dan kita terhubung kembali dengan Allah Bapa. Apakah hanya ini makna kematian Yesus? Tentu tidak. Jangan lupa ayat berikut ini. Ayat yang menguatkan bagi kita. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Oleh kematian Yesus sebagai manusia, setan dan maut musnah. Jadi oleh kematian Yesus, dosa dihapuskan, kita diperdamaikan dengan Bapa, lalu setan dan maut juga musnah. Tidak heran saat Yesus mati di salib, Matius 27 ayat 52 gambarkan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kenapa ada kebangkitan? Karena setan dan maut musnah. Dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada lagi yang menahan orang-orang kudus di dalam kubur. Kemudian, apalagi yang perlu dipelajari dan diajarkan? Tadi tentang kematian, sekarang tentang kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Penting untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan dan bukan bangkit sendiri. Sebab itu adalah jaminan bagi kita yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Doktrin Trinitas ajarkan bahwa Yesus bangkit sendiri. Jika demikian, maka ayat ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya lagi. Dan harapan kita untuk dibangkitkan musnah. Sebab kita tidak mungkin bangkit sendiri. Buat apa Yesus datang ke dunia ini, jadi manusia, mati lalu bangkit sendiri? Itu bukan jalan bagi kita, karena kalau kita mati, kita tidak mungkin bangkit sendiri. Tapi Yesus datang ke dunia ini, dia jadi manusia, dia mati, dan dia dibangkitkan, karena itu contoh, itu gambaran nanti yang akan dialami oleh umat yang setia, bahwa kalaupun mereka mati, mereka akan dibangkitkan juga sebagaimana Yesus. Kebangkitan Yesus adalah gambaran kebangkitan orang-orang kudus nantinya. Yesus dibangkitkan, maka orang-orang kudus juga akan dibangkitkan. Bisa lihat, doktrin Trinitas sama sekali tidak alkitabiah. Siapakah yang bangkitkan? Yesus. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah bangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa, atau dalam versi bahasa Inggris disebutkan God the Father, ya, yang bangkitkan anaknya. Kaum Trinitas pasti setuju bahwa God the Father adalah Allah Bapa. Bapalah yang bangkitkan Kristus. Dan Yesus sendiri akui bahwa dia sudah mati. Kita baca kembali Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus sendiri akui dirinya telah mati. Lalu kenapa manusia bilang-bilang dia tidak mati atau bangkit sendiri? Ya, karena ada ajaran mengatakan dia tidak mati sesungguhnya, makanya dia bisa bangkit sendiri. Tapi tidak. Alkitab katakan dia mengakui dia telah mati dan dia dibangkitkan oleh Bapanya. Dan karena kematiannya, setan dan maut musnah. Karenanya Yesus yang pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bisa lihat betapa penting kita pelajari ini dan ajarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus tersebut. Khususnya kepada dunia, kepada sesama kita. Agar mereka juga merasakan sukacita, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menerima kekuatan dan jaminan. Kemudian,
kita juga harus pelajari dan ajarkan tentang kenaikan Yesus, tadi kata Nyonya White. Kenaikan Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya. Apa yang penting kita pelajari dan ajarkan tentang kenaikan Yesus tersebut? Mari kita lihat rangkaian prosesnya yang kita sudah pelajari dalam renungan pagi, namun kita perlu ulangi lagi oleh karena banyak yang perlu belajar. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Melalui ayat ini Yesus jelaskan bahwa roh itu belum datang karena dia belum dimuliakan. Roh itu digambarkan dengan istilah aliran-aliran air hidup. Jadi air hidup itu adalah roh. Kemudian, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam ayat ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa lebih baik dia pulang ke surga. Karena jika dia pulang, roh itu yang dia janjikan akan dikirimkan, yaitu Sang Penghibur. Sebab saat Yesus pulang, Yesus dimuliakan. Ini semua Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat dia masih di dunia. Jadi penting sekali untuk Yesus pergi dan kembali kepada Bapa, agar Yesus dimuliakan, dan roh yang Yesus gambarkan seperti aliran air hidup akan dicurahkan kepada murid-muridnya. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, ia, yaitu Bapa berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah prosesi pemulihan Yesus di surga, yaitu dengan pengurapan. Yesus diurapi dengan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Ayat ini Paulus kutip dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Nah, apa yang terjadi di dunia saat Yesus dimuliakan? Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini adalah khotbah Petrus kepada orang-orang saat itu. Sebab mereka berkata bahwa Petrus dan teman-temannya mabuk saat berbicara bahasa-bahasa lain sebagaimana roh itu berikan. Petrus jelaskan hari masih pagi, baru jam 9. Dan mereka bukan mabuk, tapi menerima janji Yesus, kuasa itu, roh yang dicurahkan. Petrus jelaskan bahwa Yesus ditinggikan. Dalam bahasa Inggris disebutkan exalted, atau dimuliakan, dan terima Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Bapa urapi Yesus dengan minyak adalah gambaran Bapa memberikan Roh Kudus kepada Yesus. Roh inilah yang Yesus gambarkan dengan air hidup dan dicurahkan setelah Yesus dimuliakan sebagai kegenapan Yohanes 7 ayat 38 dan 39 serta Yohanes 16 ayat 7. Ini penting sekali kita pelajari dan ajarkan agar roh yang benar yang tinggal dalam umat Allah. Doktrin Trinitas ajarkan adanya roh yang lain yang bukan Yesus, dan mereka sebut Allah Roh. Allah Roh bukan penghibur, Yesuslah sang penghibur. Berikut buktinya. Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan bila kita pelajari Yohanes pasal 17, kita akan pahami bahwa Yesuslah sang penghibur. Sebab Yesus berkata, Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam kita.
yaitu melalui kehadiran Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang adalah rohnya Kristus itu sendiri. Yaitu roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta, saat Yesus dimuliakan di surga. Jadi, jika umat gereja Advent yang sekarang ini mau menuruti nasihat Nyonya White ini, mempelajari Yohanes pasal 17, maka umat gereja Advent sekarang ini akan mengenal Sang Penghibur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Nyonya White tuliskan bahwa ini semua perlu kita pelajari dan ajarkan, karena semua mengenai Yesus yang adalah wujud kasih Allah bagi kita umatnya. Membina Keluarga Sehat halaman 385 paragraf 4, Nyonya White lanjutkan. Kita menerima setiap berkat melalui karunia Tuhan. Melalui karunia itu mengalirlah kepada kita hari demi hari kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Setiap kuntum bunga dengan keindahan dan semerbaknya diberikan untuk menjadi kegembiraan kita melalui satu karunia itu. Matahari dan bulan dijadikan olehnya. Tidak ada sebuah bintang yang memperindah langit yang tidak diciptakannya. Setiap tetes air hujan, setiap cahaya sinar yang dipancarkan ke dunia kita yang tidak tahu berterima kasih ini, menyaksikan kasih Allah di dalam Yesus. Segala sesuatu disediakan bagi kita melalui karunia yang tak terucapkan itu, yakni Putra Tunggal Allah. Ia telah dipakukan di kayu salib agar semua luapan berkat ini bisa mengalir kepada karya Allah itu. Kita perlu pahami mengenai makna kalimat ini. Kalimat pertama dalam tulisan aslinya lebih tepat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan, kita menerima setiap berkat melalui karunia Tuhan. Ya. Perhatikan dalam versi bahasa Inggris, tulisan aslinya, Nyonya White tulis, "It is through the gift of Christ that we receive every blessing." Saya tidak tahu kenapa IPH menerjemahkan kata Kristus jadi Tuhan. Memang Kristus adalah Tuhan, tapi lebih cocok menggunakan tulisan aslinya. Nyonya White secara khusus menyatakan Kristus, itu bukan sembarangan. Sebab Allah menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Ya. Dengan menggunakan kata Kristus lebih nyata dan jelas bahwa memang melalui anak Allah lah berkat kita terima. Dan semuanya menyaksikan kasih Allah di dalam Yesus anaknya. Segala sesuatu disediakan oleh Bapa melalui Putra Tunggalnya. Dan perhatikan yang warna merah. Apa maknanya? Ia telah dipakukan di kayu salib agar semua luapan berkat ini bisa mengalir kepada karya Allah itu. Maknanya adalah, oleh karena dosa, maka hubungan kita dengan Bapa terputus. Harus ada yang hubungkan kembali, dan Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan untuk menghapuskan pemisah antara kita dan Bapa, yaitu dosa, maka Yesus harus mati dan hukumkan dosa dalam daging di kayu salib. Dengan demikian, melalui kematian Yesus, hambatan dosa sudah tidak ada. Dan karenanya, luapan berkat dari Allah dapat kembali mengalir dengan lancar kepada kita melalui siapa? Melalui anaknya, Yesus Kristus. Kepada kita, karyanya yang termulia. Ini pentingnya kita memahami. Oleh karena itu, Nyonya White katakan, it is through the gift of Christ. Ya, semuanya menjadi bagian kita yang tadinya terputus karena dosa, terhubung kembali, dialirkan kembali dengan lancar melalui Yesus. Oleh karenanya, Membina Keluarga Sehat halaman 386, paragraf 1, Nyonya White katakan, pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Itu adalah pengetahuan yang menghasilkan perubahan tabiat. Kalau pengetahuan ini diterima, itu akan menciptakan kembali jiwa itu di dalam peta Allah. Itu akan memberikan kepada manusia seutuhnya suatu kuasa rohani yang ilahi. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh penting untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah yang benar. Karena bukan hanya harus dimiliki oleh mereka yang mau selamat, tetapi pengetahuan yang benar tentang Allah yang benar menghasilkan perubahan tabiat. Dan bagaimana
Saya ulangi, dan sebagaimana kita baca di awal, bahwa memiliki kesempurnaan karakter melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Dan untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa, Dia karuniakan anaknya, agar melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita mengenal Bapa. Tidak heran, Yohanes tuliskan ayat berikut yang sering kita baca dan hafal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas sekali bahwa tulisan Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Jadi, yang perlu kita kenal adalah Allah Bapa dan anaknya, yaitu karakternya, agar karakter Allah jadi karakter kita dan kita layak untuk kerajaan sorga. Apakah ada unsur Trinitas dalam semua hal ini? Sama sekali tidak ada. Sebab memang buku Ministry of Healing Nyonya White tulis untuk menanggapi buku Living Temple John Harvey Kellogg yang ajarkan panteisme dan susupkan Trinitas. Karena itu, Nyonya White tutup. Perhatikan pernyataan yang singkat, padat, dan jelas ini. Dia katakan, inilah pengetahuan yang Allah ajak supaya kita terima, yang di luar itu semua, ya, saya ulangi, yang di luar itu semua adalah kesia-siaan dan kekosongan. Jika nasihat ini kurang jelas, berarti saudara perlu bergumul dan lebih banyak berserah dalam doa. Ya. Nyonya White ajarkan pengetahuan yang benar tentang Allah dalam bab 35 buku Ministry of Healing, dan dia bilang, inilah yang harus kita pelajari. Di luar ini itu sia-sia dan kosong. Ini semua jelas sekali bahwa Allah itu adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah anaknya yang Bapa peranakkan. Hanya mereka berdua yang saling mengenal dengan baik dan saling melihat dengan jelas pribadi masing-masing. Karenanya Allah Bapa menyatakan dirinya hanya melalui anaknya, dan hanya anaknya saja yang dapat menyatakan karakter Bapanya. Semoga, saya ulangi, semua pengetahuan di luar ini adalah kesia-siaan dan kosong. Apa artinya? Artinya Nyonya White menyatakan bahwa doktrin panteisme kah, doktrin trinitas kah, doktrin triun kah, doktrin duinitas kah, dan seterusnya adalah sia-sia dan kosong. Artinya apa? Tinggalkan. Tidak perlu saudara-saudara sekalian pertahankan. Terimalah kebenaran ini dan rasakan kemerdekaan hanya di dalam anak Allah, Yesus Kristus. Karena yang benar dan berisi, ya, benar dan berisi adalah hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan Dia memiliki satu anak tunggal, Yesus Kristus, dan melalui anaknya inilah kita mengenal Bapa. Dan yang perlu kita pelajari dan kenal adalah karakter Allah Bapa, agar karakternya menjadi karakter kita. Sebab itulah yang melayakkan kita mewarisi keselamatan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.